biasa. Puji Tuhan ya Bu. Nah, baik. Terima kasih Bu sudah diluangkan waktu oleh Ibu Vincent, dan ke depan ini saya mau menyita waktu Ibu mungkin 2 sampai 5 menit saja ya Bu. Boleh. Tujuannya adalah pada tahap supervisi kali ini saya mau Ibu sedikit menceritakan kepada saya seperti apa persiapan Ibu pada saat masuk di dalam kelas. Boleh ya Bu? Nanti ada beberapa rangkaian pertanyaan yang akan saya berikan. Nah, baik Bu, pada pagi hari nanti atau menuju siang hari ini nanti di kelas mana Ibu masuk? Oke, saya masuk di kelas 7C. Kelas 7C ya Bu ya. Baik. Nah, kira-kira apa materi yang akan Ibu sampaikan nanti? Untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang perkalian, dan submaterinya yaitu perkalian dengan menggunakan tanda positif dan tanda negatif. Oh, jadi materi yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas 7C yaitu perkalian dengan subtemanya itu perkalian dengan tanda positif dan negatif. Berarti itu yang akan dijelaskan kepada kita. Nah, baik Ibu, dari materi ini yang sangat baik, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam tema yang ini? Oke, baik Bu, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu yang pertama memahami pengertian tentang perkalian. Yang kedua nanti peserta didik mampu memahami sifat-sifat daripada perkalian. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami perkalian tersebut dengan menggunakan tanda positif dan juga tanda negatif. Oh, jadi kalau saya simpulkan ya Bu, berarti tujuan pembelajarannya itu siswa nanti akan mampu mengetahui apa itu perkalian, seperti apa sifat-sifat daripada perkalian, dan dapat mengetahui juga tanda positif dan negatif dalam perkalian dan seperti apa berubahnya nanti ketika dilakukan dalam contoh kasus. Nah, baik Bu, dalam materi dan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan kepada saya, kira-kira saya lanjutkan dengan pertanyaan, pada perkalian ini ya, area pengembangan apa yang mungkin akan Ibu harapkan agar bisa tercapai nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung? Oke, pengetahuan area pengembangannya yaitu pada pengetahuan siswa itu harus mampu memahami sistem perkalian. Itu kalau pengetahuan. Kalau dia di keterampilan itu siswa harus mampu mempraktikkan perkalian tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, begitu ya Bu. Berarti ada 2 area yang ingin fokus di situ ya Bu. Yang pertama adalah pengetahuan begitu Bu, dan kemudian adalah keterampilan. Berarti dalam pengetahuan nanti anak-anak itu mampu mengetahui bagaimana sistem daripada perkalian, dan dalam prakteknya dan keterampilannya siswa ini mampu mempraktekkannya Bu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik Bu. Nah, itu selanjutnya apa strategi yang mungkin bisa Ibu lakukan agar materi ini nanti dan area pengembangan ini bisa tercapai? Oke, strategi yang saya lakukan yaitu saya akan menggunakan PBL atau problem based learning, di mana pada PBL itu nanti saya akan memberikan sebuah soal kepada siswa, di mana siswa harus menyelesaikan soal tersebut dengan sistem perkalian. Jadi strategi yang Ibu gunakan adalah PBL ya, problem based learning. Berarti Ibu akan menghadapkan mereka dengan sebuah kasus atau soal yang masalah itu, dan mereka akan menyelesaikannya begitu ya, sesuai dengan materi penjelasan dari Ibu tentunya. Nah, kalau untuk selanjutnya, apa metode yang bisa Ibu gunakan nanti pada saat masuk dalam proses pembelajaran? Metode yang saya gunakan, pertama saya akan memberikan contoh kepada siswa, dan setelah mereka mampu mengetahui contoh tersebut, maka setelah itu nanti hasil akhirnya nanti saya akan memberikan sebuah tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh siswa-siswa tersebut. Oke Bu, berarti metode yang Ibu gunakan, kalau saya simpulkan berarti metode ini adalah yang pertama Ibu menjelaskan dan memberi contoh, kemudian selanjutnya adalah pemberian tugas yang bisa secara individu ya. Berarti dari sini nanti dari kasus yang Ibu kasih, nanti Ibu bisa melihat seperti apa ketercapaian materi ini dari hasil yang dikerjakan oleh anak-anak.
Baik Bu, terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu di materi ini nanti dan bagaimana proses pembelajarannya, tentunya juga administrasi pembelajaran sudah disiapkan ya Bu. Ya, bagus Bu. Nah, semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat tercapai. Izin ya Bu, nanti di les Ibu saya bisa ikut bergabung dengan Ibu ya. Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih. Nah demikian supervisi untuk pra-observasi ini Bu. Nanti kita akan melanjutkan dengan tahap yang kedua adalah bagian observasi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Kerjakan soal 8 di halaman 39. Dan kerjakan soal 8 di halaman 39, nomor 1 sampai dengan 5. Nomor 1 sampai dengan 5 saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan dan setelah itu silakan kumpulkan. Soal 8 sampai dengan nomor 5. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan ya, yang tidak mengerti kamu. Kenapa Joy? Kamu kerjakan Joy. Kerjakan Joy. Kerjakan ya. Oke. Oke. Kalau ada yang kurang mengerti tanya. Tanya yang kurang mengerti. Ya. Ya, semangat super, semangat. Semangat. Oke ya. Oke, Joshua. Apa Joshua? Ada pertanyaan? Oh, tidak, oke. Baiklah. Si Mei, ada pertanyaan Mei? Oh, sudah jelas? Oke, berarti sekarang kita akan oke ya. Si dekat. Aman dekat? Oke. Oke, sudah berjalan waktu 2 menit. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke. Pahami dulu soal. Kalau ada yang tidak kamu mengerti silakan tanya. Gimana Fiska, udah siap? Sudah Bu. Oh, udah siap sama si Fiska ya? Bagaimana dengan yang lain? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Udah siap? Si Keren udah siap? Oke. Udah siap? Si siapa udah siap? Oke. 3 orangnya kan? Oke. 1 menit lagi. Ini gampang ini. Kan udah bisa belajar tadi kan? Kalian kan? Gampang. Paling kamu hafal aja bagaimana perpilihan tanda. Pasti tidak tahu. Iya. Kemudian hari-hari siap. Sudah siap semua? Belum? Oh, bisa 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Oke. Ya, ini sampai dengan nomor 5. Oke, udah siap? Si Suci? Oke, bagaimana? Oke, kalau sudah siap, silakan kumpulkan. Kumpul di depan kelas. Ya. Oke. Tidak.
akhiri mau kita dulu ke dalam bawah. Si apa? Si Dian, silakan Dian. Yang pinggir-pinggir mana? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Ibu saya guru penggerak dan lulusan sejawat. Pada kegiatan P5 ini setelah guru penggerak sudah melakukan praobservasi, kemudian melakukan observasi di kelas, dan pada kesempatan ini akan melakukan pasca observasi, dan saya sebagai pengajar praktik akan mengamati proses terjadinya pasca observasi pada pagi hari ini. Dan kepada ibu guru calon guru penggerak dipersilakan. Baik suster, terima kasih. Selamat pagi Vincent. Selamat pagi. Perkenalkan Bu Suster, ini adalah rekan sejawat saya atas nama Vincent Lase, guru mata pelajaran matematika, dan ini adalah suster saya sebagai pengajar praktik di calon guru penggerak. Nah, baik Bu Vincent, beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan pra-observasi dan juga observasi di dalam kelas. Nah, saya mohon izin untuk beberapa menit ke depan ini Bu Lase, untuk menyita waktu Ibu, ada satu rangkaian kegiatan lagi, yaitu pasca observasi, dan kiranya Ibu bisa meluangkan waktu untuk beberapa menit ke depan ini. Bisa ya Bu? Baik. Pada pagi hari ini bagaimana kabarnya Bu? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Baik Bu, terima kasih. Kita sudah melaksanakan praobservasi dan juga observasi di dalam kelas. Saya mau bertanya dulu ya Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat saya melakukan observasi di dalam kelas? Saat ibu masuk pembelajaran agak apa sebenarnya, karena siswa agak terkejut karena melihat ibu langsung datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tetapi pada saat ibu masuk, saya lihat siswa juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada saat itu. Baik, oke Bu, mereka bersemangat ya, apalagi saya sebagai wali kelasnya langsung pada saat itu. Ya, saya melihat juga memang pada saat pertama karena tidak ada penyampaian kepada mereka, mereka sedikit terkejut kenapa tiba-tiba didampingi oleh Ibu Zibua, dan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, jika saya mungkin boleh bertanya lebih lanjut, kira-kira kalau tujuan materi Ibu pada saat kita masuk di kelas 7C ya Bu ya? Iya, 7C. Apa ya pada saat itu ya Bu? Baik, tujuan pembelajaran saya yang saya sampaikan kepada siswa-siswi saya di kelas 7C kemarin, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu memahami tentang perkalian. Kemudian peserta didik juga harus mampu memahami bagaimana sifat-sifat daripada perkalian tersebut, dan peserta didik juga harus mampu menggunakan tanda positif atau tanda negatif pada perkalian tersebut. Nah, baik, betul ya Bu, berdasarkan hasil praobservasi kelas kita pada saat itu, memang ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, yang mungkin yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian atau definisi dari perkalian, dilanjut dengan sifat-sifat daripada perkalian, dan yang terakhir
siswa mampu memahami menggunakan dalam tanda positif dan tanda negatif. Dan itu sudah berlangsung dengan baik dan juga sudah Ibu sampaikan kepada anak-anak secara sistematis. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Untuk pengetahuan dulu, siswa harus mampu memahami tentang sistem perkalian. Itu dia di area pengetahuan. Kemudian kalau dia di keterampilan, siswa itu harus mampu mempraktekkan bagaimana perkalian tersebut, bagaimana menggunakan perkalian tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, terima kasih Vincent. Berarti ada dua area pengembangan yang sudah dicapai. Yang pertama tadi area pengetahuan dan area keterampilan. Jika Ibu melihat apakah kedua daripada area ini sudah tercapai, sudah terlaksana dan apakah berjalan dengan baik? Saya rasa udah, karena ini perkara ini agak mudah ya. Iya, tidak terlalu sulit. Dan berjalan dengan baik. Ini materi awal ya bagi mereka sehingga baru dasar-dasar. Saya dasarnya saja. Karena dari SMP, di SD dulu kan mereka sudah menjalankan, tinggal memperbaharui saja dan memperdalam lagi ya. Nah baik Bu, strateginya kemarin kalau saya lihat juga itu strateginya diskusi ya Bu, metode pelaksanaannya. PBL. Ya ada juga problem based learning. Dan apakah itu sudah menurut Ibu sudah terlaksana dan sukseskah? Sudah terlaksana. Mereka saya buat diskusi, buat kelompok juga. Oh iya. Kemudian saya berikan semacam tugas kepada anak-anak tersebut. Nah itu, dan saya juga sudah memperhatikan karena kita sudah melihat di observasi ya, dan hasilnya sudah terlaksana baik daripada tujuan pembelajarannya yang sudah dicapai, ditambah juga area pengembangannya dan strategi pelaksanaannya juga sudah terlaksana di dalam kelas. Kira-kira Bu, dari proses observasi di dalam kelas itu, proses belajar mengajar Ibu, adakah tantangan yang Ibu hadapi yang Ibu temukan dari siswa ketika proses pembelajaran berlangsung? Untuk materi perkalian itu enggak begitu apa kali, cuma siswa ini sekarang ini siswa ini mau apa? Mereka saya memberikan pembelajaran, contohnya tugas. Jadi siswa itu ingin dia saja. Jadi bagaimana supaya siswa lain juga harus kena juga berpikir. Oh iya, seperti itu, bukan tantangan sih. Cuma bagaimana ya? Karena anak-anak cukup bersemangat dan ikut berpartisipasi dalam materi Ibu, sehingga ketika ada tugas ataupun pertanyaan mereka langsung secara otomatis mereka raise ya, menunjuk tangan untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan itu. Nanti tantangan itu bagaimana ya Bu memanajemen itu? Siapa yang saya harus pilih? Bagaimana agar anak-anak juga nanti tidak menjadi down ketika mereka tidak dipilih? Nah, baik dari tantangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti apa solusi yang Ibu bisa lakukan? Saya ingin anak yang belum itu bolehlah saya buat lagi bentuk kelompok, sehingga satu kelompok nanti mereka memberikan pendapat di masing-masing kelompok. Jadi melalui kelompok di sana mereka bisa berkolaborasi bersama, menyampaikan gagasan dan ide ya Bu. Dan itu juga sudah terlaksana dan termanajemen dengan baik, kelas juga bagus ya, semua sudah berjalan dengan baik, tidak ada kekeliruan. Baik Vincent, untuk pasca observasi ini saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu sudah selesai, dan pertanyaan terakhir ya Bu, apa perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini pada saat saya coba untuk mengobservasi Ibu untuk tahap pasca observasi? Perasaan saya senang. Ya. Saya sudah diobservasi, terus diberikan semacam wawancara untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa kelas 7C. Saya senang. Baik. Berarti untuk selanjutnya bagaimana proses pembelajaran selanjutnya yang Ibu cita-citakan lagi? Lebih meningkat dari
sebelumnya. Bagus ya Bu, berarti lebih baik lagi. Baik, ya. Anak-anak sudah tambah bersemangat, semoga semakin tambah bersemangat lagi ke pertemuan selanjutnya. Karena saya rasa ibu juga tahu kemarin semangat ya, Iya, kemarin. betul sekali. Sepertinya mereka memang hobi ya dengan adanya mereka yang suka mata pelajaran Matematika ya, Terus jadi hanya sebagian kecil iya, saja. tinggal sebagian kecil, tapi sebagian kecil yang saya perhatikan mereka jadi terdorong juga, Betul. memotivasi dan ikut mau berpartisipasi dalam proses belajar itu sendiri. Baik Bu, semoga proses pembelajaran kedepannya semoga bisa berjalan dengan baik lagi Ya, dan oke. Ibu semakin kreatif, inovatif dan lebih semangat lagi Ya. dalam proses mengajar kedepannya. Baik Vincent, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Saya sudah menyita waktu Ibu ya, dan semoga kedepannya kita akan terus berkolaborasi untuk demi kemajuan pendidikan khususnya kita di UPTD SMP Negeri 7 Sitomi. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.